kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan press release untuk akhir tahun, baik yang per bulan maupun yang kaleidoskop yang selama 1 tahun. Adapun untuk pengungkapan di akhir tahun ini, alhamdulillah kita bisa menekan jumlah pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan yang ada di wilayah Kabupaten Banggai, baik dari pelanggaran narkoba, kejahatan atau pidana umum maupun dengan lalu lintas. Dapat disampaikan juga bahwa untuk yang per bulan ini kita sudah bisa mengamankan ada 9 laporan polisi terkait dengan narkoba ya. Ini didominasi di wilayah Toilin. Nah, kita tekan di wilayah kabupaten, di wilayah kecamatan Luwuk yang tadinya banyak, yang tadinya lebih daripada yang wilayah lain, namun ternyata sekarang bergeraknya ke wilayah luar. Nah, ini kita dapatkan di wilayah Toilin ada 5, di Buah Lemo ada 3, maupun di Luwuk Selatan 1. Ini ya, para tersangkanya yang di belakang saya untuk para narkoba. Di sini kita mengamankan totalnya ada 12,02 gram. Ini kita jerat dengan pasal 114 maupun dengan pasal 12. Untuk narkotika golongan 1, 2, 3, ancaman hukumannya sudah jelas diatur di dalam undang-undang. Nah, di sini juga untuk kejahatan umum juga kita yang menjadi atensi kemarin adalah pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Ini kita terapkan pasal 338, 351, dan pasal 286 dan pasal 365 ayat 3 yang terjadi pada hari Selasa 4 Oktober 2022 di Kecamatan Lamu, Desa Lamu, Kecamatan Batu, yang mengakibatkan mutilasi. Ini sudah kita amankan pelakunya, berikut juga dengan barang buktinya, pasal yang diterapkan, modus operandi yang dilakukan, motifnya juga apa. Ini juga ada di belakang saya untuk pelakunya. Kemudian untuk pelanggaran lalu lintas sampai dengan saat ini kita sudah melakukan penilangan dan teguran karena kita untuk tahun 2022 untuk pelanggaran atas tilang sebelum adanya pengumuman headlay kita 2.865. Namun sekarang dengan persiapan kita headlay kita tingkatkan dengan teguran. Teguran ini kita naik jadi 15.669. Kita tegur maksudnya apabila tidak lengkap kendaraannya, tidak menggunakan helm, kemudian bonceng 3, melawan arus. Nah, kita sekarang sistemnya menggunakan teguran. Nanti kedepannya untuk wilayah Kabupaten Banggai kemarin juga sudah diberi surat dari Polda untuk berkoordinasi dengan Pemda terkait dengan pemasangan CCTV di jalur-jalur utama. Nah, di sini juga kepada Pemda secure-nya kepada Dinas Perhubungan. Kemarin sudah saya sounding juga kepada Kasat Lantas untuk berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait dengan rencana ke depan untuk penilangan secara headlay. Insya Allah Kabupaten Banggai nanti lebih tertib kembali karena pelanggarannya lumayan ini. Namun tetap kita berikan himbauan jangan sampai merugikan pada masyarakat itu sendiri sebagai pengguna jalan. Kemudian di akhir tahun juga kita korban meninggal 33, korban luka berat 31, luka ringan 77 selama tahun 2022. Jadi beberapa kejadian. Untuk 1 bulan ini kita nambah 5 orang. Kemarin yang terkait dengan kecelakaan laka tunggal, dia 5 ahas ya. Kemudian 1 lagi di wilayah Luwuk juga. Itu meninggal karena laka tunggal juga. Nah, ini diantisipasi juga pada masyarakat jangan sampai tidak menggunakan helm karena kelihatannya sepele,
namun apabila terjadi sesuatu dampaknya besar sekali khususnya kepada wilayah kepala. Dan disampaikan juga untuk secara keseluruhan untuk di wilayah Kabupaten Banggai untuk 1 tahun ini jumlah kejadian kita tren totalnya ada 643 ya, yang lapor 643 dan penyelesaian perkara kita 396, total secara persentase kita 61%. Kemudian juga untuk gangguan kejahatan konvensional tadi 641, juga dari tipikor 396 yang selesai. Yang untuk perkara korupsi ada 2 yang sedang masih ditangani dan ini masih berjalan. Terkait dengan hal-hal lain, kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan dari awal tahun seperti percepatan vaksin, kemudian perbantuan dalam bencana alam, kemudian kegiatan-kegiatan sosial lainnya, baik penekanan jangan sampai terjadi sesuatu gejolak, baik itu kenaikan inflasi maupun juga dengan kenaikan harga BBM. Kemarin sudah kita laksanakan himbauan, melakukan pendekatan kepada masyarakat agar lebih jelas lagi, kemudian juga lebih tahu dan apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah sehingga untuk wilayah Kabupaten Banggai bisa menerima dengan baik dan kondusif. Kemudian juga kegiatan Pilkades, alhamdulillah yang dilaksanakan 192 desa berjalan dengan aman, lancar, terkendali sampai dengan pelantikan dan tahap pencoblosan hingga tahap pelantikan. Kemudian kegiatan Porprov juga yang dilaksanakan dari tanggal 10 sampai tanggal 17 Desember, alhamdulillah berjalan dengan lancar, baik yang tiba di wilayah Kabupaten Banggai dari seluruh kabupaten yang ada di Sulteng kurang lebih 3.200 orang semuanya dapat tercover, kemudian dapat berjalan dengan baik dari segi lalu lintasnya maupun dari keamanannya, kemudian juga dari pelaksanaannya dari pembukaan hingga penutupan. Kemudian juga dilanjut dengan kegiatan operasi Nataru. Alhamdulillah untuk kemarin kita pembukaan Nataru tanggal 23 sampai tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan 2 Januari 2023. Kemarin sudah kita laksanakan pengamanan di 350 gereja yang ada di wilayah Kabupaten Banggai dan kita tempatkan personil-personil sesuai dengan jumlah gereja yang melaksanakan kegiatan maupun dengan jumlah peserta yang melaksanakan misa pada saat pelaksanaan hari Natal dan sebelum dan sampai dengan akhir tahun. Ya, semuanya dapat kita cover, kita berkoordinasi dengan pihak gereja, kemudian kita juga melaksanakan sterilisasi di beberapa gereja yang menjadi pantauan kita atau yang menjadi atensi kita sesuai dengan permohonan dari pihak gereja. Kemudian juga kita sudah memberikan himbauan-himbauan. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar hingga kita akan melaksanakan pengamanan malam tahun baru. Semoga di wilayah Kabupaten Banggai dapat berjalan dengan kondusif dan kita akan pusatkan menjadi ada 5 titik 10 pospam yang terdapat baik di Bualemo, Balangkat, Lamala, Nuhon, perbatasan dengan Napana, Kalimana, Bunta, Luwuk, Kintom, Batu, dan Toyui. Kemudian untuk pos pelayanan kita ada 5. Pos pelayanan ini terdiri di pelabuhan, terminal, bandara, Lalong sendiri, berikut juga dengan pelabuhan ada 2 titik. Kemudian ada pos terpadunya 1, nanti kita tempatkan di depan Mall Serba 5000 yang menjadi titik sentral personil nanti akan kita melaksanakan titik kumpulnya di sana. Dan di sini juga semua sudah kita datakan untuk kegiatan-kegiatan yang diajukan oleh masyarakat, namun tetap kita memberikan himbauan dan memberikan masukan terkait dengan sama-sama saling menjaga kondusivitas dan penggunaan jalannya sehingga semua dapat berjalan dengan lancar sehingga minggu pagi tanggal 1 Januari kita dapat sama-sama menikmati tahun baru dengan keadaan kondusif di wilayah Kabupaten Banggai.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya, apabila yang kurang itu datangnya dari saya, apabila ada lebihnya datangnya dari Allah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.